Halo semua, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Terima kasih. Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Pelangi Clay. Di video kali ini, kita akan membuat badut ya. Jadi ini semua perlengkapan sudah saya siapkan. Kemudian manik-manik untuk bagian mata, kawat sebagai penyangga. Kemudian ada sedotan. Sedotan di sini ada 3 ukuran ya. Ada yang besar, sedang, dan kecil. Nah, nanti saya akan memperlihatkan pada bagian mana yang digunakan sedotan ini. Lalu berbagai warna tepung clay untuk membuat badut sudah siap ya. Nah, pertama kali kita mengambil warna kuning untuk membuat bagian badan dari badut. Bulatkan bahan, kemudian bentuk seperti tetesan air, dan dengan menggunakan spons pipihkan sedikit. Kemudian digunting di bagian tengah-tengahnya. Berikan kawat sebagai penyangga antara badan dan bagian kepala, agar supaya hasil akhir dari badut bisa menyatu dan lebih kuat. Selanjutnya membuat sepasang tangan, bulatkan, kemudian pilin memanjang seperti ini, dan kita tempelkan untuk bagian tangannya. Lalu membuat 2 buah kancing dengan menggunakan clay yang berwarna hijau. Ditempelkan menggunakan bahan yang berwarna merah untuk membuat celemek badut. Bahan kita bulatkan, tipiskan setipis mungkin, kemudian berikan lem, kita tempelkan di bagian tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian tahap dasaran ini didiamkan sampai benar-benar kering sempurna. Baru kita melakukan tahap-tahap selanjutnya. Nah, setelah kering seperti ini, barulah selanjutnya kita bisa melanjutkan tahap-tahap selanjutnya ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat bagian kepala. Menggunakan tepung clay yang berwarna kulit, bahan kita bulatkan, pipihkan sedikit, kemudian berikan manik untuk bagian mata. Nah, selanjutnya kita menggunakan sedotan ini ya, 3 macam ukuran sedotan dengan mempunyai fungsi masing-masing. Nah, yang paling kecil kita gunakan untuk membuat alis. Ukuran sedang digunakan untuk bagian pinggiran mata. Kemudian sedotan yang paling besar gunanya untuk membuat bagian mulut. Nah, seperti ini kegunaan 3 buah ukuran sedotan ini. Sebelum disatukan dengan bagian badan, buat terlebih dahulu telinganya ya. Nah, kemudian
kita satukan dengan bagian badannya. Membuat bagian hidung dengan tepung clay yang berwarna merah. Lalu membuat sepatu, bulatkan, pilin seperti tetesan air. Berikan lem, kemudian ditempelkan. Badut dalam keadaan berdiri ya teman-teman. Diamkan terlebih dahulu sampai benar-benar kering sempurna, baru bisa melanjutkan tahap selanjutnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah kering sempurna, baru kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu membuat bagian tangan, rambut, topi, dan dasi. Membuat tangan, buat 2 bulatan, kemudian ditempelkan. Membuat bagian rambut dengan tepung clay berwarna coklat, kita buat 5 bulatan, kemudian pilin seperti tetesan air, lalu ditempelkan untuk bagian rambutnya. Selanjutnya, membuat bagian topi dengan tepung clay berwarna hijau. Kita pilin agak memanjang ya. Lalu di bagian pangkal kita beri lubangan dan tipiskan menggunakan spatula. Setipis mungkin sampai bisa masuk ke bagian kepala dari badut. Berikan lem, kemudian tempelkan. Membuat motif pada bagian topi, kita pilin memanjang, tepung clay yang berwarna merah, lalu kita lilit-lilitkan pada bagian topi badut ini. Buat motif bulat untuk hiasan bagian topi badut. Terakhir, kita membuat bagian dasi ya. Membuat dasi dengan menggunakan clay yang berwarna ungu, kemudian di bagian tengahnya kita beri kombinasi ya dengan menggunakan warna merah muda. Kemudian kita bentuk, kemudian dilem pada bagian atas celemek. Rapikan menggunakan tool. Nah, selesai sudah teman-teman badut yang kita buat. Selanjutnya kita diamkan terlebih dahulu sampai kering sempurna, baru selanjutnya kita akan melakukan tahap akhir, yaitu tahap finishing. Ini dia ya teman-teman, badut yang sudah jadi, yang benar-benar sudah kering sempurna dengan posisi berdiri. Nah, saatnya kita melakukan tahap finishing, tahap yang paling akhir. Dan kita jangan lupa ya, berikan pemerah pipi agar badut ini benar-benar lucu dan sangat menarik. Biasanya ada anak-anak yang takut ya melihat badut. Nah, dengan kita membuat miniatur clay ini, anak-anak jadi lebih tidak takut dengan badut, karena apalagi kita memberikan pemerah pipi, badut ini akan terlihat lebih lucu. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Langsung saja ya kita melakukan tahap akhir, yaitu tahap finishing dengan menggunakan kutek berwarna bening. Tahap finishing dilakukan agar supaya warna menjadi lebih gelap, badut menjadi lebih cantik, lebih menarik, dan untuk jangka panjang menjadi lebih tahan lama. Warna tidak cepat pudar, dan untuk penyimpanan tidak mudah berjamur. Sampai di sini dulu ya.
tutorial membuat badut kali ini. Bila teman-teman ada kritik atau masukan, bisa komen di bawah ya. Tetap semangat dan selamat mencoba. Terima kasih.